Nah itu lagi-lagi Iya. Pinkan Mambo dipertanyakan sebagai ibu di mana nuranimu, sebagai ibu di mana rasa kasih sayangmu, di mana tanggung jawabmu, di mana rasa perlindunganmu kepada putri sendiri. Ya, namanya rasanya Om, nggak mikir Nah. lagi dia, otaknya sudah nggak waras. Mungkin dia ngeliat anak ini mungkin kan cantik juga nih, gitu. Ya mungkin dia nggak tahu lah pikirannya. Woi, Woi, dari lubuk hati yang tersembunyi paling dalam, kembali Om Cipto hadir dalam acara Kakek Bokep. Kalau keki boleh kepo. Guys, ada cerita sedih. Apa ini? Ini loh. Siapa itu anaknya Pinkan Mambo? Mambo. Pinkan Mambo yang dulu 200 ya, dulu 200 ya. Pinkan Mambonya. Ya. Jadi anaknya itu mengalami pelecehan seksual dari ayah tirinya. Terus baru diungkapnya sekarang. Kejadian itu dari tahun 2018 berlangsung sampai 2021. Selama 3 tahun dia dilecehkan oleh ayah tirinya. Baru diungkapinnya sekarang. Oke, kita baca judulnya ya. Nanti baru kita ada videonya juga. Dia ungkapkan di podcast. Ya. Oke, apa sih judulnya? Ya. Anak Pinkan Mambo Michelle Ashley ngaku dilecehkan ayah tiri selama 3 tahun. Oh, gila ini ya. Ayah tiri. Oke, video podcast dia tentang apa? Ungkapannya. Pengakuan dia nih Om. Oke. Kejadiannya terjadi di tahun 2018. 5 tahun lalu. Iya, 2018 sampai 2021. Aku bisa dibilang sexual assault. Oh oke. Iya, Mengalami pelecehan seksual ya. iya. Dan selama ini aku tutupin sih karena aku nggak berani untuk speak up karena dari mami pun sendiri, mami kayak belum belum ada kepikiran atau kemauan untuk diomongin di media, tapi karena for me it's too much karena selama tahun-tahun ini kan aku udah tutupin ya, dan ada kejadian juga di mana kayak mami aku udah kasih aku too much pressure. Terus pas di pengadilan aku disuruh ngomong kan, yaudah aku ngomong kejadiannya dan alasan-alasannya. Terus giliran abis itu mami aku yang dipanggil. Jadi kita pisah-pisah karena orangnya tuh pada mau dengar dari orang satu-satu. Dan pas udah selesai, aku pengen tahu kan cerita dari POV mami itu gimana ke mereka. Dan aku telepon mami aku. Dan waktu aku telepon, aku bilang, mami bilang apa tadi? Mami belain siapa? Dan di situ pertama kalinya dia bilang dia ngebelain suaminya. Ya. Terus pas aku tanyain lagi, dia bilang, enggak kok, aku ngebelain dua-duanya. Aku 50-50 gitu. Berarti sekarang dia udah di penjara ya? Udah di penjara. Berapa lama? Untuk tahunnya aku nggak tahu sih sekarang. Mungkin waktunya udah lumayan disingkat. Iya. Oh, terus mama dan suaminya ini bercerai kah atau masih dalam pernikahan? Masih dalam pernikahan. Makanya yang bikin aku kurang nyaman tuh dan bikin ada masalah sama dia karena abis kejadian pun, abis udah dilaporin dan masuk polisi, dia tetap dalam hubungan dan nggak ada keputusan untuk cerai karena dia bilang tapi kan maksud aku ini tuh kejadian udah bertahun-tahun dan dia udah tahu dan sebesar itu, tapi masih bisanya kayak ngebelain suaminya. Terus aku ngomong, ditanggepinnya malah ketawa, dan di situ aku sakit kan. Iyalah. Sakit banget. Oke guys,
kita udah nonton cuplikan podcastnya dari Michelle Asher ya, putri dari Pinkan Mambo. Jadi dalam podcast itu dia bilang bagaimana dia diperlakukan, dilecehkan lah oleh bapak tirinya. Udah gitu mamanya kelihatannya malah membela bapak tirinya itu. Ya. Aduh, ini malah kata dia saya ceritain malah ketawa-ketawa aja kata dia. iya. Ini ibu seperti apa itu ya? Ini kalau benar ya. Oke, kita baca dulu komentar-komentar dari netizen. Apa Ya. kata netizen ini setelah mengetahui berita ini? Dari Ya. siapa, Ben? Ya, pertama dari MSC_Reni. Mana? Tuh, nggak pantas Mana? MSC Reni. Bukan main. Oke, Reni bilang apa? Nggak pantas dipanggil ibu. Kita yang orang lain aja mau ngebela anaknya. Lah, dia kok bela suaminya. Nggak berusaha mau cerai. Ibu yang aneh. Malah ketawa. Jangan-jangan ada gangguan di otaknya. Ya, nggak heran juga kalau si Reni ini berpendapat begitu, karena lucu ya. Seorang anak ketika mengeluh kepada ibunya bahwa dia dilecehkan oleh ayah tirinya, si ibu malah kurang menanggapi, malah ketawa ketiwi lagi katanya. Iya. Ibu macam apa ini? Iya. Gitu. Ada komentar dari lain? Dari Devi Kusumasari. Oke, Devi, apa kata Devi? Inilah pentingnya orang tua cerai dan punya anak cewek sebaiknya ikut bapak kandung aja. Ya, ada benarnya. Tapi ya lebih baik jangan ada perceraian lah. Iya. Ya kan? Kalau ada perceraian berarti kan ada ibu tiri, ada ayah tiri. Betul. Nah, itu kan bisa terjadi hal-hal seperti ini ya. Pelecehan kepada anak tirinya, ya kan? Ya, ikut bapak kandung, mak tirinya nanti yang ini ya namanya yang nggak sayang sama dia. Ya, jadi lebih baik dalam keluarga itu tidak ada perceraian. Jagalah rumah tangga kalian baik-baik gitu. Karena yang berdampak merasakan akibatnya ya anak-anak gitu ya. So nasihatin gue. Baca yang lain deh. Ya Om, dari Amosela Art. Oke, Mosela apa katanya? Dengar suaranya cerita aja getar-getar gitu. Dia masih belum pulih dari trauma, tapi berani banget speak up ke publik. Salut. Ya, memang betul masih terseduh-seduh ya. Dia setengah menahan tangis, menahan kesedihan, tapi dia udah berani speak up. Kita bagus sekali. Kalau ada yang begitu seharusnya nggak menunggu sampai 3 tahun. Dia harus bicara. Ya, enggak. Ya, gimana ya? Bukan, tapi mungkin waktu itu usianya masih muda. Oh, Jadi ya. belum siap. Mungkin bisa jadi. Ya, Dek, semoga kamu diberkati Tuhan terus. Ya, belum pulih dari trauma kata Ya, dia. semoga Tuhan Ya iyalah, memulihkan. hal begitu mana akan bisa lupa dia sampai mati, pasti ingat kejadian begitu. Aduh. Nih Om, Miris dari Nis 66. Oke, apa kata Nis? Masalahnya mamanya nggak mau kehilangan batang bapaknya. Maaf, kebutuhan mamanya lebih besar daripada memikirkan masa depan anaknya. Hayo. Ini komennya ini menusuk ya, tapi bagus, benar kata dia. Benar, gara-gara batang. Iya iyalah, kalau itu mama seperti apa coba? Bukan bela anak, bela batang suami. Iya kan? Kesel juga kan nontonnya, iya benar. Kasihan banget ya anak digituin. Lanjut deh. Baca yang lain, baca yang lain. Dari Mise_N_Bonce. Korban pelecehan berani speak up gini, itu tuh luar biasa loh. Semangat, sehat kuat, mental fisik, iman. Amin. Ya betul. Jadi Michelle harus kuat. Michelle sudah berani speak up, ya. Walaupun terlambat tapi nggak apa-apa. Minimal kamu berikan contoh yang bagus buat orang-orang yang kalau mengalami hal seperti ini langsung aja bicara, jangan takut, ya kan? Supaya terungkap dan tertangkap orang yang melecehkan itu. Ya, udah ditangkap juga dia. Oh, udah ditangkap ya bapaknya? Oh, ada ininya, ada beritanya. Apa? Bapaknya udah di penjara. Oh, udah ada penjara. Oh, cuman baru kesorot media sekarang ini ya. Ya. Nah, ini ada nih komentarnya nih. Apa? Dari HRN Endra. Oke, Hendra apa katanya? Masa sih baru ngaku hari gini? Di podcast lagi ngakunya. Biar apa coba?
Nah ini maksudnya apa nih? Dia prasangka buruk nih Hendra ini. Maksudnya kenapa baru sekarang lapor? Ya mungkin dia waktu itu masih kecil. Bukan lapor. Bapak baru sekarang Iya. ngaku di podcast Iya, lagi iya, ngakunya katanya. Ya mungkin di podcast lebih apa ya, lebih bisa meluas. Ya kan? Ya mungkin. Ya bisa jadi. Tapi ya nggak tahu biar lah. bagaimanapun dia udah Kenapa berani ya? udah berani speak up itu udah bagus banget itu. Jadi kesampingkan dulu prasangka buruk si Hendra ini. Iya, apa pikiran dia nih? Nih Om, dari HLS dan Pire. Oke, apa kata dia? Kalau nggak pernah ngalamin pelecehan seksual, mending bacot lu diem. Hanya bisa mengerti yang mengalami saja. Caps lock dia, marah dia nih. Dia marah sama siapa? Ya, atau mungkin nggak sama orang-orang yang Komentator yang komen-komentar yang Oh. menyalahkan dia kali. Ya betul juga sih. Kita nggak ngalamin, jadi kita nggak tahu bagaimana pahitnya, bagaimana rasa sakitnya ketika kita dilecehkan. Ya. Jadi kalau kalian yang tidak tahu, tidak pernah merasakan, udahlah, jangan menyudutkan. Ya, itu maksudnya kali. Dengan berani speak up gini, ini udah cukup baik ya. Oke, ada komentar lain nggak? Nah, Om. Dari C_Vel. Apa katanya? Udah diapain aja BTW. Leceh bisa menjadi banyak maksud, euy. Ya elah dibawa bercanda. Dibawa bercanda ini. Udah diapain aja. Masa lu mau tahu diapain aja ya? Namanya pelecehan. Kalau lu bukan, kalau udah namanya pelecehan, masa lu nggak bisa ngebayangin? Ya, kan? mungkin, ya nggak tahu juga. Ya, orang dewasa, laki-laki melecehkan anak perempuan yang belum dewasa. Ya udah, lu ini sendirilah, tafsirkan sendiri. Ya tapi bener juga deh nih Om. Di leceh ini kan kategori lecehkan tuh banyak Om. Sampai di titik apa mungkin maksudnya nih dilecehkannya ini maksudnya? Oh itu bukan, mungkin harus ke polisi ya di apa penegak hukum yang mengetahui bukan speak up begini. Tapi dengan speak up dia dilecehkan, ya pokoknya udah pelecehan lah itu namanya. Ya kan? Iya kan leceh itu kan mungkin banyak maksudnya nih Om. Banyak. Ya Ya dicolek sudahlah. atau dicicit itu kan dilecehkan juga Iya, ada itu. pelecehan verbal, ada Ah. pelecehan ini. Ya sudah lah, pokoknya pelecehan lah. Ya, Jadi nggak usah pelecehan. tahu seapa pelecehan. Yang pasti kalau sampai kerana hukum artinya serius pelecehan itu. Ya, udah kok, udah karena hukum, bapaknya udah dihukum. Iya. Cuman anaknya baru bicara sekarang. Nih Om, dari Yosi_Sastra. Oke, Yosi Sastra, apa kata Yosi? Baru kali ini dengar ada seorang ibu membiarkan anaknya dilecehkan sama suaminya sendiri. Malah dibiarkan, udah nggak waras tuh si Mambo. Ya, heran juga sih. Iyalah, itu kan ibu kandungnya. Iya, masa nggak punya nurani sih? Apalagi, jangankan ibu kandung, sesama wanita biasanya kan peka dong. Masa masih, apa namanya, membiarkan gitu, Iya. ketika anak dilecehkan. Iya. Jadi, kejiwaan si Mambo dipertanyakan lah. Iya kan? Sampai Aduh. sampai muncrat ini. Oke. Oke, baca lagi. Lindawati_M. Oke, Linda bilang apa? Dia speak up gitu mungkin karena takut kalau bapak tirinya itu keluar dari penjara. Jadi dia ngomong supaya semua orang tahu dan ikut ngejagain dia. Nah, bisa jadi ini anak Masuk pintar akal. berarti. Bisa Masuk jadi akal. karena takutnya bapaknya keluar dari penjara, kalau dia nggak speak up, nah mendiami malah jadi bahaya. Ya, kalau ada apa-apa di dia orang nggak tahu ya. Ya, jadi kalau udah speak up ini, semua orang yang ini kan sudah tahu ya, udah nonton. Bagus juga antisipasi dulu. Pintar. Ada lagi ya? Aneta_Unhead. Apa kata Anita? Ya ampun, anak kandungnya malah dibiarkan, miris banget. Ya lagi-lagi Ya, ibunya ibunya. dipertanyakan ya, di mana rasa kasih sayang seorang ibu. Ya, sana situ lagi ininya. Iya. Ya Om, dari Hifji_Flick. Oke, 50 apa katanya? Apapun kasus tentang pelecehan, nggak usah pakai teori-teori atau alasan-alasan. Cukup satu kata menggambarkan semuanya. Sangean. Ya sange sih sange, kan ada cara lain. Masa sange harus memperkosa orang, sange harus melecehkan orang? Iyalah. Sange lu cari duit, lu micet, booking. Jangan Iya. gitu dong, apalagi itu
Anak. Anak. Walaupun anak tiri ya. Iya. Iya, anak dong itu. Iyalah, sange itulah faktornya. Ya, pokoknya biar sange pun, masa nggak ada pengendalian diri sih? Ya, namanya orang sange, Om. Nggak mikir Nah. lagi dia. Otaknya sudah nggak waras. Mungkin dia ngeliat anak ini mungkin kan cantik juga nih. Gitu. Ya mungkin dia nggak tahu lah pikirannya. Oke lah, kita baca yang lain lagi. Iya. Irma _ Erviana 7. Oke, Irma. Apa kata Irma? Kok bisa ya ibunya stay sama pelaku? Kalau aku sih bisa hilang akal kalau ada hal-hal yang menyangkut dengan anak. Nah itu, lagi-lagi Iya. tingkat mampu dipertanyakan. Sebagai ibu, di mana nuranimu? Sebagai ibu, di mana rasa kasih sayangmu? Di mana tanggung jawabmu? Di mana rasa perlindunganmu kepada putri sendiri? Iya. Ibu lo itu. Ya Om, dari Tia Santoso 4663. Oke, Tia Santoso apa kata? Kalau masalah begini, aku benci emaknya, tukang kawin, egois, nggak mikir anaknya, cerai kawin. Maksudnya si Mambo? Ya iyalah. Ya kita nggak tahu juga ya. Orang banyak juga tuh kawin cerai, tapi tetap jaga anak. Ya, Nah ini mau kawin cerai berapa kali pun anak tetap harus dijaga, dilindungi, gitu. Setuju. Ya kan? Ya, benar. Sebaiknya jangan kawin cerai lah, gitulah. Jadi supaya lebih fokus bisa jaga anak, Ya, melindungi anak. Ya, betul. Ada lagi? Iya benar. Setuju. Kawin aja. Anak lu ya pikirin lah. Iya. Iya. Nih Om. Dari siapa? Dari Liana Hardian. Oke, Liana, apa kata Liana? Serius nggak nih? Jangan sampai sudah dikondisikan emaknya biar viral. Oh, Nah, lain lagi dia ini mikirnya, Om. ya bisa jadi karena orang bisa berpikir sampai ke situ. Jangan-jangan ya anak memang sengaja dikeluarin supaya mamanya ikut viral. Karena mamanya beberapa bulan terakhir ini kan cari perhatian terus, Ben. Pernah Yalah nggak- gilanya, Lu oi. pernah nggak nonton mamanya bilang dia lebih kaya dari siapa? Si Rafli Ahmad. Maaf ya, gue lebih kaya daripada Raffi sama Anang semuanya. Karena itu biasa aja cicilan. Kalau orang kaya itu nggak punya cicilan kayak gue. Ya oke lah kalau Ini. itu. Ya, ini kan mau mengangkat popularitas. Iya boleh lah. Bisa kalau itu. jadi anaknya dikeluarin, bikin pernyataan gini supaya nama mamanya terangkat. Ya, tapi tapi- mudah-mudahan enggak ya, tapi pelecehan tetap pelecehan. Iyalah. Ya, Enggak, maksud aku wajar kalau netizen ini bertanya. iya, mungkin ada pikiran ke sana tadi. Ya karena mamanya selama ini kan cari perhatian. ya, aneh lah ya kasarnya ya. Ya. Iya, tapi maksudnya kalau memang ini sengaja dikondisikan, ya lah kasihan anak ini, woi. Disuruh ngaku sudah dilecehkan. Woi. Ya enggak, ini speak up betul lah. Cuma itu kan prasangka orang aja, maksudnya Iya. sudut pandang orang. Maksudnya kalau misalnya benar, misal, Mhm. ya lah gilanya, woi. Oke lah. Nih, Nadia 1306. Oke, Nadia bilang apa? Kayaknya banyak ya kasus ayah sambung yang kayak gini buat single mom yang punya anak cewek harus lebih selektif lagi milih ayah sambung. Ya sebaiknya ayah yang disambung-sambung lah. Ya tapi kan nggak bisa Om. Bukan, ya Kan sebaiknya. kondisinya kita nggak tahu orang. Iya betul. Misalnya nih ya, janda tidak punya pekerjaan, dia punya anak, terus ada laki-laki yang menurut dia lebih bisa menanggung hidup dia dan anak dia, itu bisa aja dia mau untuk Oh ya, membuka hati menerima kembali laki-laki lain. Tapi ya betul kata si ini yang ya betul. lebih baik, lebih selektif lagi. Ya itu setuju. Laki-laki memang lebih rawan ya, maksudnya lebih Apa? lebih rawan untuk melakukan pelecehan kepada wanita, apalagi Oh ya. wanita di bawah umur. Ya betul. Benar. Betul. Tidak semua laki-laki. Iyalah. Oke. Ya, bejat aja kalau ini mah. Iya. Ada yang lain? Mamaku Demos. Oke, Demos. Namaku Demos. Iya, Demos bilang apa? Ibunya termasuk ODGJ kah? Aduh. Memang kalau kita dengar podcastnya ini nggak salah kalau si Demos ini bilang ibunya ODGJ. Masa ada ibu kayak gitu? Ya. Ya kan? Nggak salah si Demos ini. Nggak salah berpikiran begitu ya, nggak Iya, salah. nggak salah. Karena hampir tidak ada ya ibu membiarkan putrinya tersakiti gitu.
oleh suaminya sendiri lagi. Iya. Oke, dari siapa lagi? Lah, cukup Om. Cukup. Jadi guys, kita sudah kepo-kepoin komentar-komentar para netizen yang rata-rata prihatin ya dengan adanya kejadian ini, Ya. pelecehan anak seorang ayah tiri kepada anaknya, Ya, betul. yang justru dibiarkan dilakukan pembiaran oleh ibunya sendiri. Ya. Miris ya. Oh, miris, oi. Jadi kesimpulannya, jaga keluarga kita baik-baik. Sebisa mungkin jangan ada perceraian dalam keluarga. Kalaupun itu terjadi, pilihlah pasangan yang berikutnya yang lebih selektif. Ya, Ya betul. Yang sayang sama anak kita, bukan Iya. sama sayang sama kitanya doang. Iya. Iya. Oke lah. Kita nggak banyak Cincong. Iya, bukan maksudnya nggak bisa kasih masukan apa-apa juga. Masukan apa? Siapa lagi kita kasih masukan? Bukan, selain kita punya rasa salut kepada si Oh Michelle iya, ini. Si Michelle hebat sudah ya. berani speak up, walaupun sudah terlambat ya speak up-nya ya. Nggak terlambat juga sih, Papa Tirinya udah dihukum penjara. Ya. Cuman ya speak up ini mungkin bisa memberi pelajaran buat kita, Nah, itu Om. supaya lebih menjaga putra-putri kita, Ya, betul. ya kan? Terutama anak cewek. Ya, dari cewek cowok sekarang juga bisa dilecehkan. Oh iya juga, benar Iya, juga. tetap harus Ada jaga. orang-orang yang agak belok itu ya. Tetap harus jaga. Ya, betul. Benar. Jadi gitu aja guys ya. Konten kami sampai di sini dulu. Kalian boleh subscribe, share, komen, dan Bagikan sepuasnya. bagikan kemana-mana. Kalau konten kami memberitakan menambah wawasan kalian, menambah pengetahuan kalian, ataupun menghibur kalian, Iya. atau ngeselin, Nah, ya biar ngeselin mbak, kalian boleh komen. oh silahkan komen. Iya, Bebas. komen aja. Jadi sampai sini dulu acara kita. Nanti kita jumpa lagi dalam acara yang sama, dalam acara Kakek Bokeh. Deng. Sebenarnya yang kayak gini nih banyak terjadi di kehidupan masyarakat kita, Bet. Oh iya, bukan hanya lingkungan mereka artis-artis terkenal ini, bukan, woi. Iya, banyak yang kayak gitu. Banyak Ayah begini. tiri melecehkan anak tiri. Sedang ya banyak yang ibunya lagi di luar atau anaknya memang kayak Enggak, gitu, tapi ini masih aneh. kecil. Ibunya membiarkan anaknya dilecehkan, itu kurang ajar. Ibu macam apa? Saya no komen kalau itu, susah mengatakannya. Memang benar kata dia, mesti diperiksa kejiwaannya kalau itu, Om. DGJ enggak gitu. Sakit nggak ada itu.